Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih melanjutkan pembicaraan tentang level of consciousness, tingkat kesadaran. Kalau kemarin kita bicara tentang kesadaran pada level desire dan juga anger dan proud yang mempunyai false belief tentang keyakinan bahwa kebahagiaan itu melekat pada objek dan objek itu ada di luar sana, maka sebetulnya itu sudah termasuk lumayan dibandingkan level kesadaran lain yang lebih parah, yaitu yang banyak diwarnai oleh shame, guilt, dan fear. Itu lebih parah lagi, juga oleh anger biasanya. Sehingga sebetulnya seseorang yang ada pada level ini, dia sangat diwarnai oleh rasa malu, rasa tidak berharga, rasa marah, rasa takut, cemas, khawatir. Dunia dirasakan sebagai sesuatu yang tidak aman. Dan Tuhan dianggap sebagai sumber yang menghukum, yang melihat keburukan. Dan karena itu sangat menakutkan, mencemaskan, dan negatif. Banyak loh orang yang masih pada level itu. Namun kabar baiknya adalah bahwa kita bisa bertumbuh. Dan sebetulnya kita mengerti bahwa kita takut, khawatir, susah, marah, senang, bahagia, di surga, di api penyucian atau di neraka, ya kita sendiri yang menciptakan. Nah ini yang penting justru. Kemudian kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tidak banyak gunanya, lebih baik sadar saya ada pada level mana. Apakah masih pada level yang diwarnai oleh rasa salah, tidak punya makna, tidak berharga, penuh dengan kemarahan, atau sudah mulai lumayan. Ada kepercayaan diri, ada rasa bangga, proud, cenderung sombong, atau menginginkan banyak hal yang tentu tetap tidak membahagiakan. Tidak masalah, tapi kita sadar kita ada di mana. Dan kemudian mempunyai keinginan yang kuat untuk naik tingkat kepada level yang lebih membahagiakan. Sehingga hidup kita di dunia ini jauh lebih membahagiakan. Melihat hal-hal yang positif, menemukan surga, menciptakan surga kita sendiri di dunia ini. Dan itu mengalir dari dalam. Dan itu bisa. Asal kita tahu caranya. Dan kemudian tidak menyalahkan, tetapi bertumbuh. Memang ada beberapa hal yang harus disadari, diterima, dan kemudian diikhlaskan. Supaya kita bisa bergerak dari level yang sekarang kita berada. Namun intinya adalah bahwa semuanya itu ada di dalam diri kita. Kita yang bertanggung jawab menciptakan hidup kita sendiri. Apakah kita mau menciptakan hidup yang penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan rasa marah, atau hidup yang penuh dengan cinta kasih, keikhlasan, harmoni, rasa syukur. Kita juga yang menciptakan. Dan itu kabar baiknya. Dan karena itu kita perlu fokus. Tidak perlu fokus menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Nggak perlu, karena tidak ada hasilnya. Lebih baik sadar dan menerima bahwa saya sebetulnya begitu dicintai oleh Tuhan. Kesalahan di masa lalu sudah berlalu, dan kalau sekarang saya bisa sampai saat ini, berarti saya sudah naik tingkat satu tahap. Paling tidak mengalahkan kekurangan, beban, rintangan di masa lalu. Dan saya lebih tangguh
karena sudah sampai pada saat ini. Nah, itu yang penting. Dan kemudian di depan kita melihat masih banyak harapan. Ketika kita masih bergerak, harapan masih ada. Apalagi sebetulnya kita secara potensial, kita diberi semua talenta yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebahagiaan. Hidup dalam rasa syukur. Hidup yang diwarnai oleh kasih. Karena sebetulnya kita begitu dikasihi oleh Allah. Dan kita ingat bahwa kita ini adalah citra Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kita tinggal menemukannya, menyadarinya, dan tinggal di dalam kasih. Karena itu Tuhan selalu memerintahkan kepada kita. Aku memerintahkan kepadamu, inilah perintahku. Hendaklah kalian semua hidup saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Kasih itu menjadi perintah, bukan pilihan. Karena itu membahagiakan kita. Maka dengan mengasihi, memupuk kasih yang ada di dalam diri kita, dan menyadari, menemukan sendiri bahwa saya ini adalah kasih. Maka kemudian kita bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang sangat positif. Dan pada gilirannya kita juga kemudian memancarkan kasih itu kemana saja. Sehingga kita tidak diwarnai oleh rasa salah, rasa tidak pantas, rasa menyesal, tidak berharga, rasa marah, khawatir, cemas, kecewa, dan sebagainya. Karena kita sudah naik tingkat. Dan kemudian dunia kita menjadi dunia yang menakjubkan, penuh dengan kejutan. Kita bisa lebih ikhlas dan lebih menerima bahwa hidup ini luar biasa. Terutama dari pihak Tuhan yang memang sejak semula menciptakan kita sesuai dengan gambar dan citranya. Dan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Dan menemani kita sebagai Tuhan yang beserta kita, Immanuel. Dan mencintai kita terus, tidak pernah menyerah terhadap segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Maka perjalanannya sebetulnya bukan keluar. Mencari sesuatu yang membuat kita bahagia, senang di luar sana, dalam objek-objek, tetapi masuk ke dalam, menemukan apa yang sudah ada, yaitu kasih Tuhan, rasa syukur, semua potensi talenta yang ada, dan kemampuan yang kita miliki, sejarah yang membuat kita begitu tangguh sampai pada saat ini. Semuanya sudah ada di dalam sana. Karena itu saudara-saudari terkasih, tetaplah berpengharapan, selalu berpikir positif, fokus pada pertumbuhan, dan menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.